siang dan salam sejahtera kita semua yang kami hormati Ibu Suci Rahayati SPD MPD, kemudian Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Wiropaten yang saya banggakan. Kita patut berbangga dan bersyukur karena kita dapat bertemu dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk acara kali ini, saya, Ibu Frederika, akan mendampingi dan menjadi moderator acara diseminasi kali ini dengan urutannya. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu berdoa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ibu Suci Rahayati SPD MPD, kemudian pemaparan dari Ibu Sri Utari SPD, lalu kita lanjutkan dengan diskusi dan kita tutup dengan acara penutup. Baik, untuk acara selanjutnya bisa kita langsung mulai dengan berdoa. Mohon Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Suci Rahayati SPD MPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas pertenangannya kita dianugerahi nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang luar biasa sehingga kita dalam keadaan yang baik berada di sini untuk mengikuti diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Sri Utari SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, memang guru penggerak ini diwajibkan menggerakkan bagi seluruh warga sekolah. Nah, kita beruntung karena di SD kita ada salah satu guru penggerak angkatan 8. Kegiatan guru penggerak itu banyak sekali, termasuk nanti yang ada di dalamnya adalah mengenai budaya positif. Budaya positif ini kalau saya ingat ada pada modul 1.4, benar ya Bu? 1.4. Nah, di guru penggerak ini saya cerita pengalamannya. Di guru penggerak itu ada 3 modul Bapak Ibu. Modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 1 ini yang paling banyak dan yang paling banyak menyita energi. Dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Sedangkan di modul 2 itu sampai pada 2.1, 2.2, 2.3. Di modul 3 ada 3.1, 3.2, dan 3.3. Dan masing-masing itu memiliki tugas sendiri-sendiri. Ada tugas eksplorasi konsep, ada tugas ruang kolaborasi, ada tugas aksi nyata. Yang paling berat adalah di aksi nyata. Salah satunya di modul 1.4 itu aksi nyatanya adalah pengimbasan terhadap budaya positif. Nah, budaya positif ini harus ditanamkan di sekolah-sekolah. Mulai dari kecil dulu, dari peraturan kelas. Kelas itu harus punya peraturan. Naik ke keyakinan kelas, naik pada disiplin positif, naik pada budaya positif. Nah, dari ruang lingkup itu, Bapak Ibu, memang guru penggerak itu ibaratnya menggerakkan guru agar bergerak maju. Untuk siapa? Kepentingan para murid, agar anak-anak lebih enjoy sekolah, lebih semangat sekolah. Itu tujuan utamanya. Nah, budaya positif di modul 1.4 ini kalau saya ingat itu kita akan belajar mengenai keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif. Ada juga nanti belajar mengenai segitiga restitusi. Nah itu, nah yang segitiga restitusi itu nanti yang dipraktekkan. Nah, ini bertular sedikit ya Bapak Ibu yang saya
dapatkan di guru penggerak angkatan 7, dan mohon doanya semoga saya bulan ini diwisuda ya, karena sudah lulus dan alhamdulillah sudah 100% kemarin. Ini pengalamannya menjadi guru penggerak itu betul-betul pengalaman dan ilmunya sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru. Kalau dirupiahkan itu tidak ternilai Bapak Ibu. Saya merasa sangat beruntung. Beruntungnya bagaimana? Menjadi salah satu peserta dari cara guru penggerak. Ilmu yang diberikan di program guru penggerak itu, kalau diejawantahkan kepada murid, itu betul-betul murid itu akan menjadi murid yang hebat, yang luar biasa. Yang itu yang saya rasakan. Dan tidak main-main Bapak Ibu, dari kementerian itu memberikan materi terbaik dan pengajar-pengajar yang profesional, pengajar-pengajar yang mumpuni. Jadi kalau di guru penggerak itu kan belajarnya lewat daring, lewat LMS. Video-video yang ada di LMS guru penggerak itu semuanya adalah profesional yang memberikan materi. Semuanya adalah orang-orang hebat yang memberikan materi. Jadi mari Bapak Ibu tak semangati. Ayo guru penggerak. Bu, saya masih TKPK, nggak apa-apa. Ikut guru penggerak. Teman saya ada yang TKPK, guru agama. Kemudian masih P3K baru, nggak apa-apa, ayo semangat. Mumpung ini dibuka guru penggerak angkatan 10. Kita bareng-bareng bergerak, ilmunya banyak sekali. Dan kalau loka karya disamani Bapak Ibu, nah saya itu dapat sangu lumayan loh Bapak Ibu. Kalau sekali loka itu dapatnya, ini saya jujur dapatnya 245.000 sekali loka. Jangan bisa kalikan berapa kali loka. Kalau tempat Bu Untari mungkin lebih banyak, karena tempat Bu Untari di angkatan 8 itu tidak ada souvenirnya Bapak Ibu. Kalau tempat saya diberi souvenir, ada charger, ada speaker, ada headset, dan nilainya kalau saya tanda tangan itu hampir 400-an. Nah enaknya jadi guru penggerak itu temannya tambah banyak. Teman, karena teman itu adalah rezeki Bapak Ibu. Teman itu rezeki. Nah, di guru penggerak juga, apabila Bapak Ibu belum sertifikasi, belum PPG, memperoleh golden ticket, tidak usah ikut PPG, tidak usah pakai sertifikat guru penggerak wis mari. Ya itu loh ya. Jadi selama saya mengikuti diklat yang paling panjang dan lama itu adalah diklat guru penggerak. Kalau Bu Untari ini 6 bulan Bapak Ibu, kalau saya 9 bulan. 9 bulan, saya itu mulainya dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai bosan banget. Buka LMS itu sampai koyo tidak mau gitu buka, tapi dipaksa harus dikerjakan. Karena apa? Setiap waktu itu dipanggil yang belum mengupload si B. Kalau kena list kan malu Bapak Ibu. Karena dilihat banyak orang, waduh aku ngupload, waduh aku ngupload, ada rasa malu. Nah ini saya menyemangati teman-teman semua yang masih muda, belia. Karena guru penggerak itu salah satu golden ticket menuju sertifikasi. Yang kedua, golden ticket menuju kepala sekolah. Kemudian golden ticket menuju pengawas sekolah. Jadi saya selalu menyemangati guru-guru muda, ayo semangat, jadikan di sini sebagai batu loncatan. Kalau suatu hari nanti 10 tahun lagi, panjenengan akan punya guru-guru, panjenengan akan punya anak buah, dan tidak di sini, di tempat yang lain. Saya selalu menyemangati begitu, supaya Bapak Ibu itu semangat, jangan stop berhenti.
Walaupun ada beberapa bapak ibu guru sudah nyaman, ibaratnya itu zona yang sangat nyaman berada di sini. Jangan yang masih muda, ayo semangat, ikutlah guru, ikutlah program-program kementerian, diikuti. Bapak Ibu, program apa yang diikuti? Ya, apa saja diikuti supaya apa, tahu perkembangannya, karena kita mengajarkan kepada anak itu sesuai dengan kodrat zaman. Kita mengajar seperti guru kita zaman dulu sudah tidak berlaku. Kita harus mengajarnya seperti sekarang, eranya apa? Eranya tiktokan, eranya apa? Eranya ibaratnya main game. Seperti itu, masukkan pada pembelajaran. Ajak anak-anak itu bermain dulu, ajak anak-anak itu senang-senang dulu, baru masukkan materi. Jangan kita mengajar di depan, kita ceramah terus, sudah tidak jalannya. Jalannya anak aktif, buatlah kelompok. Ayo kelompok 1, kelompok 2, belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang dibutuhkan si A ini apa tuh anak ini? Oh, anak ini butuhnya pembelajaran dengan nyanyi. Oh, anak ini butuhnya pembelajaran dengan lukis. Kita harus tahu kebutuhan belajar murid-murid kita. Nah, ini saya cobakan. Kalau di guru penggerak itu dasarnya adalah yang menjadi panutan adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu memberi kesempatan guru seperti layaknya petani. Petani itu barunya mengolah lahan supaya lahan itu menjadi subur, menanam dengan baik, menyirami, kemudian membunuh hama-hama yang menyerang tanaman itu. Seperti ibaratnya guru kepada murid. Murid itu diibaratkan seperti bibit unggul Bapak Ibu yang ditanam. Bagaimana kondisi lahannya? Sekolahnya bagaimana? Apakah subur? Apakah memungkinkan dia untuk tumbuh? Nah, itu dia. Kemudian ketika dia nanti tumbuh dalam prosesnya, apakah banyak hama yang mau menyerang dia? Bagaimana perlakuan petani menyemprotkan pestisida, menjaga supaya dia tumbuh dengan baik. Setelah tumbuh dengan baik, dia akan memberikan buah itu yang bermanfaat. Jadi di guru penggerak itu belajarnya itu mengenai apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Dan ya Bapak Ibu guru, yuk semangat. Ayo ini dibuka lowongan guru penggerak angkatan 10. Ikut orang sakti, tugasnya angel, tugasnya. Saya dulu yuk setengah gini ya Bapak Ibu, saya bisa nggak yang bagi waktu? Saya ada pekerjaan di luar, terus di sekolah ngajar di kelas 6, isok rayu aku melu guru penggerak. Ada sedikit rasa bingung, orang. Akhirnya bismillah ikut. Dan alhamdulillah di antara sekian yang angkatan saya untuk angkatan 7 itu hanya 70 orang yang bisa lolos dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu hanya 70, paling sedikit di bawah target. Karena yang lolos ya hanya 70 itu. Tapi alhamdulillah setelah menjalani semua hanya satu yang tidak lulus Bapak Ibu di angkatan saya. Karena beliau tidak haji, jadi tidak menyelesaikan LMS di modul 3.3 dan 3.2 dan 3.3, kosong modulnya. Nah itu karena kan deadline kemarin harus di bulan Juni harus selesai, beliaunya tidak. Nanti Bapak Ibu kita nanti sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Utari. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya dan utamanya bagi anak-anak kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD di lapangan. Acara selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan yang sangat lebar untuk menjelaskan kepada kami semua Bapak Ibu guru SD yang di kabupaten mengenai pengalaman dan pemahaman mengenai budaya tersebut. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan saya, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Tadi kalau disampaikan Bu Frederika menjelaskan, di sini saya tidak menjelaskan ya Bapak Ibu, berbagi. Jadi di sini hanya saya berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak angkatan 8 kemarin. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di angkatan 10. Biar semangat dulu, Bu Palupi kayak nyantok. Saya, bagaimana kalau kita nyanyi dulu ya? Nyanyi apa, Bu? Nyanyi yang bisa joget-joget? Ya, speaking dulu nggak apa-apa. Karena saya lihat Bu Palupi mengantuk. Ya. Pemahaman dan pengalaman di sini budaya positif. Perkenalkan terlebih dahulu, ini fasilitator saya, Bapak Agus Sudaryo Dwi Cahyono. Kemudian pengajar praktek saya adalah Ibu Siti Kamdah yang kemarin Bapak Ibu sudah sebagian dan ya. Nah, Bapak Ibu nanti di materi ini yang ingin saya paparkan ada beberapa poin, yaitu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku, ada hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu,
kalau mendengar kata disiplin yang di benak Bapak Ibu, disiplin itu apa Bapak Ibu? Mungkin ada gambaran. Jadi anak yang disiplin. Dalam benak Bapak Ibu itu disiplin itu apa? Selalu mengerjakan tepat. Kira-kira ada unsur sangat tidak? Paksaan. Ada unsur paksaan ya selama ini. Kalau kita melihat yang disiplin, mungkin kalau disiplin yang disiplin kita langsung disiplin kosong. Ya gitu guys. Itu paradigma dulu. Disiplin itu sesuatu yang menakutkan. Ternyata kita selama ini kurang pas memaknai. Disiplin itu sebenarnya adalah belajar mengontrol diri. Jadi disiplin itu belajar mengontrol diri kita. Jadi kalau memang belum bisa, ya namanya saja baru belajar. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin itu punya suatu tujuan. Tujuan disiplin positif di sini adalah karena kita ke murid, jadi menanamkan motivasi pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin itu bukan kita memaksa. Tujuannya supaya anak-anak itu kalau disiplin itu berarti dia sudah menghargai dirinya sendiri. Contoh kalau kita saja nih, kita berusaha untuk datang tepat waktu. Kalau kita sudah disiplin berarti kita menghargai diri kita sendiri. Oh, saya harus datang tepat waktu. Begitu juga dengan anak didik kita. Jadi itu makna dari disiplin. Nah tadi tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa tuh nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan berarti nilai positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Karena kita di negara Indonesia, di dalam pendidikan kita sudah dibuat oleh pemerintah kita pada kurikulum merdeka ini, nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Masih ingat di Bapak Ibu kemarin kita nyanyi Bu Niki, yang satu masih ingat Bu Niki kita nyanyi? Oh Siti, ya ada beriman dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bertakwa, gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu untuk teori kontrol dan teori motivasi. Apa tuh teori kontrol? Secara sekilas saja nih. Teori kontrol itu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita mengontrol diri kita sendiri. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin misalkan kita ada suatu benda, misalkan di dus apa itu snack panjenengan. Mungkin gambarannya saya, gambarannya Pak Ridwan, Bu Pak Lupi, isinya akan berbeda, kan nggak mungkin sama. Jadi setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Itu teori kontrol. Coba Bapak Ibu, panjenengan genggam tangan panjenengan. Terus yang putri sama putri, yang satu ini coba berusaha membuka tengah tangannya yang lain itu. Misalkan Bu Pak Lupi, Bu Ratna membuka tangannya Bu, ya. Pak Ridwan nggak punya. Pak Adit sama Pak Idat tuh. Pak Idat buka. Yang coba Bapak Ibu yang menggenggam tangan berusaha supaya apa? Tidak terlepas atau terlepas terserah panjenengan. Yang membuka berusaha memaksa untuk membuka. Monggo coba. Ini ya, jadi kan coba buka genggamannya Pak Idat. Iya. Bisa? Bu Pak Lupi bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ayo dia kan Ya bisa kan yang buka. Ada yang bisa Bapak Ibu? Ada. Nah, begitu juga dan coba Bu Prata bisa membuka tangannya Bu Tasri. Kenapa bisa membuka? Karena Bu Tasri ada mengontrol ngendorkan sedikit, ya kan? Pak Idat sama Pak Adit nggak bisa buka karena Pak Idat bunyinya kencang. Artinya apa? Yang memegang kontrol siapa? Yang membuka, yang memegang adalah yang tangannya tadi apa? Menggenggam. Saya mau buka atau saya tetap kekeh untuk menggenggamnya. Nah itu juga dengan teori kontrol. Kemudian teori motivasi. Ternyata
ternyata Bapak Ibu sadar dan tidak sadari kita itu melakukan perilaku ada motivasi. Ya. Yang pertama, ini murid kita juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, anak-anak kita kalau datang tidak terlambat terus mengerjakan PR, kira-kira motivasi anak kita masih yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang mana Pak kira-kira? Nomor 3, murid panjenengan sudah motivasinya nomor 3. Bagus, luar biasa. Kalau murid saya kayaknya masih banyak yang 1 atau 2 ya. Iya enggak? Coba Bapak Ibu jujur, yang tidak mengerjakan PR, ada yang masih dihukum? Ada yang menghukum anak didiknya karena tidak mengerjakan PR? Jujur, betul kan? Ya, ya, alhamdulillah. Kalau misalnya kita ya upacara pasti nggak bawa dasi, terus topi, terus baris di depan. Terus besoknya si A tadi yang tidak pakai topi, besok pakai topi. Pesan sama ibu, Bu, topiku dimasukkan tas. Sesuk nggak lali, sebabnya aku nggak dihukum. Berarti motivasinya masih nomor 1, yaitu menghindari hukuman. Atau mungkin Bapak Ibu kadang kita nggak sengaja ya, nanti siapa yang antem pulangnya sendiri. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Berarti itu masuk nomor yang berapa Bapak Ibu? Nomor 2. Untuk apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau anteng-anteng sendiri berarti mendapat penghargaan. Nah besok anak itu mau anteng kalau diberi iming-iming, yang anteng bisa pulang duluan. Jadi kita harapannya seorang pendidik itu perilaku anak itu adalah yang nomor 3, itu menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri, bukan karena hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Apakah proses itu mudah? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Semuanya perlu proses, nggak ada yang bim salah bim. Nah, di sini kita berbagi ilmu ini, kita juga nanti bisa berkolaborasi. Karena apa? Kita ini satu sekolah seperti orang tua bapak dan ibu di rumah. Kalau bapaknya keras harus gini, ibunya membelani istilahnya, tidak kompak. Apa yang terjadi dengan anak kita? Jadi manut atau malah tidak manut? Biasanya tidak manut. Sehingga kita satu rasa, kita satu rasa, ini satu rasa ya, untuk mewujudkan yang nomor 3, supaya anak kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini Bapak Ibu, apa tahu bedanya hukuman dengan penghargaan? Hukuman sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan di kelas hanya ujian kami, terus ya berdiri, kan tidak terencana, tiba-tiba. Atau kamu lari keliling lapangan 10 kali, itu hukuman karena tidak terencana dan biasanya berasal dari guru satu pihak. Nah kalau penghargaan kayak tadi yang tertib, yang anteng, pulang duluan, itu penghargaan. Tetapi sebenarnya antara hukuman dan penghargaan itu sama-sama kurang tepat. Ya, sama-sama kurang tepat. Karena ternyata penghargaan itu apa? Tidak efektif dalam jangka waktu panjang. Itu tadi. Jadi kalau tidak dapat iming-iming pulang duluan, dia tidak akan tenang. Merusak hubungan ini contoh gampangnya Mary. Ya, biasanya kelas 1. Itu pulang duluan, yang lain Mary. Apalagi besok gurunya ganti. Bu Palupi pas nggak masuk digantikan Bu Risma. Biasanya kalau Bu Palupi itu kalau anteng pulang duluan, Bu Risma tidak. Besoknya protes sama Bu Palupi. Bu, kemarin aku sudah anteng, tetapi tidak boleh pulang duluan. Nah, itu karena penghargaan merusak hubungan. Kemudian motivasinya masih ekstrinsik karena bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah,
Bapak Ibu, ini kita semua atau anak kita juga sama, memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibedakan atas kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan, minum, itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah Bapak Ibu, perilaku anak-anak kita ternyata perilaku itu semua didasari karena ingin memenuhi kebutuhan itu. Jadi kalau ada anak misalkan kayak dulu kalau nggak salah Sophie ya kelas 2 apa sih Bu? Arum ya, Bu Arum ya. Arum katanya Bu Malupi kalau dilos di apa itu di lem itu manut. Berarti kalau selama ini nggak manut, dia itu aslinya dia butuh apa Bapak Ibu? Iya, butuh kasih sayang. Dia itu kurang kasih sayang, sehingga dia melakukan tindakan yang istilahnya mancing biar Bapak Ibu guru itu menyayangi. Atau mungkin ada kasih sayang, mungkin ada yang apa istilahnya, maaf kalau dulu saya ada mau ngambil misalkan itu. Lah mungkin itu kebutuhan bertahan hidup makan, ya. Mungkin Bapak Ibunya tidak memberi samu, tidak menyiapkan sarapan. Itu mungkin anak tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Jadi monggo Bapak Ibu kita memperbaiki cara menyikapi anak didik kita ya. Jadi kalau setiap anak nakal bukan berarti anak itu nakal, tapi kenakalan itu mungkin ekspresi dari anak-anak kita untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia itu. Jadi tidak selamanya yang katanya nakal itu nakal yang hanya ekspresi anak tersebut. Nah Bapak Ibu, kalau menghadapi situasi seperti itu, di mana anak-anak membuat perilaku-perilaku yang menyimpang, kita sebagai guru bisa memposisikan ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Bapak Ibu yang paling baik yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Kalau Pak Ridwan paling baik menurut Pak Ridwan? Manajer. Yang lain? Iya betul. Betul nih Bapak Ibu. Manajer itu yang posisi yang paling baik. Kalau penghukum, itu tadi misalkan lari 2 kali mengingkari lapangan itu penghukum. Pembuat merasa bersalah itu bagaimana? Membuat rasa bersalah itu biar anak itu merasa dia itu bersalah sama gurunya. Contohnya misalnya gini, murid Brisma dia terlambat 10 kali, sering terlambat. Kemudian Brisma bilang, nah kamu jangan terlambat, kasihan Bu Risma dimarahin sama Bu Suci. Bu Risma tadi dipanggil Bu Suci karena kamu sudah terlambat 10 kali. Nah, itu kan iya betul. Jadi gurunya minta seperti anak itu biar kasihan pada gurunya. Itu namanya membuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, ya bahasa teman, misalkan terlambat, terus tergopok-gopok, terus ada yang, kamu cepat masuk sana, tasmu kamu guru bawakan, masuk sana ya barisan ya. Masih membantu, tasnya digawatin. Itu sebagai teman. Kalau pemantau itu sudah naik level yang lebih bagus. Jadi, tapi gurunya itu selalu mengawasi. Jadi misalkan mungkin saya lebih banyak kayak dulu pemantau ya. Jadi anak saya tungguin terus udah masuk belum, keluar harus kita apa itu sampai selesai dulu baru kita keluar. Kemudian PR juga kita mengingatkan seperti orang memantau. Nah kalau manajer itu bedanya apa? Manajer di sini perbedaannya anak diminta untuk mengemukakan solusinya. Jadi anak mencari solusinya sendiri. Misal, contohnya apa Bu? Pak Lodi kasus di kelas 1 masih kecil ya. Ya. Misalkan terlambat saja ya, gampang ya, terlambat. Anak itu kok sering terlambat. Terus sebagai manajer kita tanyakan baik-baik. Terus bagaimana kita tanya kepada anak tersebut?
bagaimana caranya supaya tidak terlambat. Tapi nanti yang menyelesaikan anak itu. Jadi misalkan Bu Lupi kenapa terlambat? Terus bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Jadi yang menyelesaikan adalah anak. Itu adalah manajer. Jadi di sini manajer itu mengajari anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan kemarin di MPLS dari pertama ya. Dari pertama kita sudah membuat keyakinan kelas. Kalau ini semua sudah. Saya cuma mengulas keyakinan kelas itu apa toh? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemudian dibuat oleh semua warga kelas. Ditulis dalam bentuk kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh terlambat, itu nggak boleh. Kemudian tidak terlalu banyak. Jadi jangan sampai keyakinan kelas apa itu sampai penuh. Misalnya kayak tulisannya gelar karya itu sampai bawah. Karena apa? Tidak ingat, ya sulit untuk diingat. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi misalkan Bapak Ibu kemarin hari pertama kita sudah buat keyakinan kelas. Kemudian misalkan kita analisa 2 bulan ke depan, misalkan kok ini kayaknya perlu tambahan. Kemarin belum ada jujur misalkan. Oh ini kok kayaknya perlu saya tambahkan, ditambahin. Atau mungkin yang kemarin sudah bagus boleh diganti. Jadi jangan dari semester 1 sampai nanti semester 2 bahkan lulus dipakai tahun kemudian dari ganti ya. Jadi harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bapak Ibu mungkin kemarin yang membuat keyakinan kelas sudah semua ya? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu untuk restitusi. Restitusi itu pernah dengar Bapak Ibu? Pernah sekarang ini? Oh iya. Betul Pak. Restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi tadi Bapak Ibu, tadi kan ada misalkan perilaku yang menyimpang dari anak, ada hukuman, itu yang kita hindari. Kemudian penghargaan tadi juga kita hindari, karena ternyata penghargaan sama dengan hukuman. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan restitusi. Jadi kalau ada perilaku dari anak kita yang menyimpang, itu restitusi. Restitusi apa tadi? Yaitu menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya. Nah di sini yang paling bawah mengajarkan murid mencari solusi. Kayak tadi yang saya contohkan tadi, terlambat, terus ditanya bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi. Anak yang menyelesaikan, bukan kita besok kamu pokoknya orang kenal terlambat. Nah, itu sudah dilakukan ya kata-kata seperti itu. Nah ini ciri-ciri restitusi. Mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah melakukan, tapi belum tahu itu namanya restitusi. Nah misalkan cirinya seperti apa? Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Nah kalau tadi kamu harus menuliskan 10 kali karena kamu tidak mencapai, itu berarti paksaan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena tadi untuk solusi, nah, fokus pada solusi. Nah ini Bapak Ibu yang penting, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, Mas Brandon. Ini yang dulu sebelum saya ikut pelatihan guru penggerak, saya juga pernah menerapkan kesalahan di tempat paling bawah. Misalkan ada di kelas saya juga ada yang tidak mengerjakan PR, terus anak saya keluarkan. Ternyata itu salah. Karena kalau anak dikeluarkan berarti apa? Kita mengeluarkan anak itu dari kelompoknya. Ternyata itu tidak boleh. Ya, jadi nanti dikoreksi lagi ya Bapak Ibu. Kalau anak tidak mengerjakan jangan dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan, kita kan juga bingung. Karena apa? Anak itu akan ketinggalan pelajaran. Kan kita nggak bisa nyetel lagi apa yang kita pelajari saat itu. Jadi kalau restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, bukan malah
mengeluarkan dari pelopor. Itu adalah ciri restitusi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah kita untuk melakukan restitusi? Itu dikenal dengan segitiga restitusi. Diawali dari yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang sebelah utara, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini yang solusi adalah menanyakan keyakinan atau menanamkan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Yaitu mengubah identitas anak dari gagal karena melakukan kesalahan menjadi sukses. Contoh kalimatnya. Nah, ini saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi gini Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas itu contoh gampang gini. Ketika anak padu misalnya, jus. Biasanya kita itu kan emosi saat ya, emosi. Itu langsung ini gitu loh, marah. Itu kurang tepat. Ketika kita marahin ataupun kita berbicara banyak, ternyata anak itu malah tidak masuk ke dalam kata-kata kita, tidak masuk ke dalam hatinya. Kita harus menstabilkan dulu anak itu supaya apa? Supaya tenang. Ya, distabilkan dengan misalkan tadi padu terus dunia benar. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Perbuatan ini salah. Dulu juga pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu. Jadi ketika anak sudah tenang, nah baru nanti kita masuk ke langkah berikutnya. Misalnya seperti ini, berkelahi terus ditanya, kenapa kamu berkelahi? Itu Bu, senangnya manggil nama bapak, gimana badan? Banyak muridnya seperti itu, karena memanggil nama bapak saya. Nah mungkin kita bisa mengatakan seperti yang bawah. Ya kamu berhak marah seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Secara singkatnya biar anak itu lerem, bahasa Jawa ini lerem dulu. Kita beri kalimat untuk menstabilkan diri. Nah kalau sudah stabil, nah baru kita masuk ke sini, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang dapat kita lakukan, misalkan, nah karena tadi mengantongi mocornya tadi, saya tanyakan, misalkan kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Atau misalkan, nah itu dia memanggil nama bapak saya, misalkan kita bisa nambahin, ya kamu boleh bangga dengan bapak kamu. Jadi ini untuk menguatkan dulu tadi sudah dikuatkan, ditambah lagi, oh tindakannya itu salahnya di mana. Nah seperti ini paling bawah, misalkan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan yang baru. Misalkan kamu boleh mempertahankan sikapmu bahwa bapakmu itu nggak boleh disebut, tapi kamu harus menambahkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru apa? Tergantung nanti kasusnya. Nah kemudian ini baru kita masuk ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu kan di kelas kan sudah dibuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu jangan hanya dibuat di hari pertama, dipajang, baru itu sudah. Bukan seperti itu. Tapi kita sesekali ketika pagi misalkan atau dalam keseharian kasus misalkan kita menyebut keyakinan, misalkan hari ini rame anak-anak, kok ini rame sekali ya, padahal kita sudah berkeyakinan yang pertama apa kemarin, kalau masih ingat, saling menghargai Bu. Nah berarti kalau Bu ngomong berarti kalian harus diam, berarti itu menghargai. Jadi kita kayak mengingatkan terus gitu ya, mengingatkan keyakinan. Di sini juga kalau tadi misalkan ada anak yang berkelahi tadi, terus kita tanyakan apa yang kita percaya tentang keyakinan kita di kelas. Kemudian misalkan kamu mau menjadi orang seperti apa? Kok patuh baik, kamu ingin jadi seperti apa? Terus misalkan suasana kelas berisik sekali, nah kita bisa menanyakan seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia berdiami. Nah di situ anak akan menjawab, mencari solusi. Bisa ya, contoh saja. Misalkan ada anak yang tadi kasusnya masih padu tadi dengan olok-olokan nama orang tua. Misalkan tanya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita? Itu jawabnya kira-kira apa Pak Ridwan? Kira-kira kalau misalkan saya gurunya dengan padu sama Pak Lupi, olok-olokan orang tua, terus Pak Ridwan saya panggil, Pak Ridwan, apa
apa keyakinan kelas kita. Terus kemudian siapa Bapak? Kalau Lotan itu berarti iya, boleh seperti Bu Nasri, ya, saling menyayangi. Pinter, ya, Bu Niki. Nah, seperti itu. Anak kan menyelesaikan, harus saling menyayangi. Terus kemudian tambah lagi. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kamu lakukan berdua kepada Bapak Rupi? Gimana ya? Tidak berkelahi. Nah, dia akan menyelesaikan. Kalau ini sih misalkan ini menangis, oh, ini bagaimana? Kemarin menangis, apa yang akan kamu lakukan? Menyayangi. Kira-kira bagaimana? Dia akan menjaga. Itu dia akan apa? Mau minta maaf. Iya, nah dia akan menyelesaikan sendiri. Jadi di sini di tahap menanyakan keyakinan, kita menggiring supaya anak itu menyelesaikan, bukan kita. Ayo minta maaf dulu. Biasanya kan gitu ya. Jadi biar anak, ya supaya dari dalam sendiri. Sebelum masuk ke dokumentasi mungkin ada yang mau disampaikan. Kita diskusi loh, nih. Di sini bukan saya tuh, wah saya sudah menerapkan luar biasa. Belum, karena saya juga baru terima. Saya mencoba belajar untuk menerapkan. Jadi kita berbagi supaya kita sama-sama. Jadi ketika menangani anak itu sama, kompak gitu loh. Jangan sampai di sini sudah menggunakan restitusi, sana sebagai hukum. Jadi kan tidak awam, tidak sinkron. Tidak ada ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Saya punya dokumentasi ini terkait penyusunan keyakinan kelas yang kemarin. Mungkin belum. Just a little bit caught in the middle, life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I try, I don't know why. Nah, itu keyakinan kelas saya. Jadi mungkin hampir sama ya. Tahapan yang saya lakukan buat keyakinan kelas, yang pertama anak-anak kita diskusi bareng. Sekarang anak-anak kita buat keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu anak adalah peraturan, gitu. Peraturan kelas yang tahu anak-anak. Kemudian kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Anak-anak saya minta untuk menuliskan apa yang diinginkan di kelas itu dan menulis di kertas, semuanya menulis. Setelah itu saya minta anak-anak untuk memasang di papan. Itu kita analisa. Saya kelompokkan yang mirip satu deret, kemudian sama. Nah kalau sudah kita ambil yaitu nilai-nilai dari yang anak tadi susun tadi. Kemudian saya tuliskan menjadi yang pertama yaitu selalu jujur, kemudian saling menghargai, selalu rajin belajar, senantiasa disiplin, selalu menjaga kebersihan kelas. Hanya 5. Yang baik untuk anak SD itu 3 sampai 7 saja. Oke? Jadi jangan terlalu banyak. Kata-katanya juga jangan terlalu panjang. Nah, keyakinan kelas dengan kesepakatan berbeda. Jadi kalau keyakinan ada nilai kebersihannya. Kalau kesepakatan seperti teknisnya, misalkan selalu jujur. Selalu jujur itu bagaimana teknisnya? Kita mengucapkan ulangan dengan jujur, itu kan teknisnya. Tapi nilainya adalah jujur, itu keyakinan, saling menghargai. Teknisnya bagaimana? Tidak mengolok. Ketika temannya bicara, mendengarkan, guru menerangkan, mendengarkan, itu saling menghargai. Senantiasa disiplin, itu luas. Datang tepat waktu, memakai seragam itu juga disiplin. Itu di teknisnya. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelasnya dan lugas dan mungkin ini terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, saya kemarin mencoba membuat restitusi, tapi jangan dilihat gambarnya ya. Ya ceritanya. Ya, silakan duduk juga. Ibu lihat, tapi kamu terlambat ya? Mengapa kamu terlambat? Tidak pasang terasa apa yang terjadi denganmu? Menurutmu apakah ini benarkah? Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu ke siapa?
pasti punya alasan mengapa kamu sampai kamu kesiangan. Sudah masih ingat keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang kebenaran ini kebenarannya bukan yang menjadi alasan kenapa? Bagus luar biasa. Nah sekarang sebagai apa yang akan diberlakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Lagi? Terus bukan gue yakin kamu nanti akan menjadi anak yang disiplin. Karena sekarang boleh sehat kembali bersama kamu. Sama-sama. Itu contoh sedikit restitusi, yaitu terkait dengan anak terlambat sekolah. Jadi tidak perlu marah-marah. Sebenarnya kalau kita menerapkan restitusi itu sebagai guru sebetulnya enak juga, karena tidak banyak mengeluarkan energi untuk marah-marah seperti itu. Sebenarnya malah enak. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari SDT. Untuk selanjutnya kita buka diskusi, apakah ada yang ingin memberikan feedback atau mungkin pertanyaan atau mungkin sharing cerita juga. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Terima kasih. Oh iya, silakan Pak. Harus ada. Oh iya. Jadi Kananto. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Bapak dan juga kepada saya. Kenalkan nama saya Iqbal. Siapa Iqbal? Materinya sangat bagus dan sungguh lugas disampaikan. Namun ada beberapa hal yang saya simak yang masih sulit untuk diterapkan di sekolah kita. Di sini dikatakan judulnya diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Terkhusus saya ambil salah satu poin yaitu disiplin. Disiplin ini tidak tumbuh dengan sendirinya, atau dia dia tidak ada sebelumnya di dalam diri seseorang, dan itu harus dimunculkan lewat siapa? Lewat Bapak Ibu guru. Nah, sementara tadi disampaikan bahwa nilai positif dan hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diterapkan. Padahal untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu disiplin itu belum muncul dengan sendirinya, sehingga harus gurunya yang memunculkan itu lewat apa? Lewat hukuman dan penghargaan. Kira-kira apakah ini bertolak belakang dengan materi yang disampaikan atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin yang sudah sama bahwa memang menerapkan disiplin positif tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Apalagi anak-anak kita itu dari berbagai lingkungan, orang tuanya tentu akan berbeda-beda. Ada orang tuanya sudah menerapkan disiplin dari kecil, atau mungkin ada yang dijage. Nah di sini memang kesulitan kita, bukan kesulitan ya, tantangan buat kita. Nah kita jadikan ini tantangan. Mungkin kelas 1 atau kelas 2 dikatakan hukuman atau penghargaan itu kurang tepat. Jadi memang tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman atau penghargaan. Kita jangan istilahnya gini, kalau tadi kan restitusi kesannya apa mudah bocah cilik ngonoke. Dengan kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan penghargaan, kita memberikan restitusi dengan bahasa anak, bahasa kelas 1. Kan juga kita misalkan kita menerapkan, balikkan sebagai kita orang tua. Nah, sekolah misalnya. Kemudian nanti di rumah cerita, Dek tadi di sekolah apa belajarmu? Itu di rumah cerita. Bu tadi aku gojek, terus sama bu guru aku disuruh berdiri di pojok kelas. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana rasanya? Gitu Bapak Ibu yang sudah pernah merasakan anaknya anak kecil, pasti ada perasaan ya. Ya meskipun memang anak salah, tapi ada perasaan tidak rela, itu ada ya. Itu yang pertama. Jadi kita
bahasanya akan berbeda. Bahasanya kita kelas 1 dengan kelas 4 berbeda. Saya tadi contohnya restitusi kepada murid saya Gibran kelas 6 karena sudah bisa diajak bicara seperti itu. Tapi kalau kelas 1 nggak bisa diterapkan dengan kalimat seperti yang saya lakukan ke Gibran. Mungkin bahasanya bahasa campur dengan bahasa ibu ya Bu Paludi biasanya kalau berbicara. Kelas 1 dan kelas 2 biasanya dengan bahasa ibu. Jadi memang sejak dini pun kita dilarang untuk memberikan hukuman atau penghargaan. Karena hukuman atau penghargaan itu akan membekas. Mungkin kita semua punya memori. Ada yang masih ingat memori pernah dihukum gurunya itu ada? Bu Risa pernah punya memori? Ada enggak? Tidak ada. Biasanya kalau yang jelek itu lebih gampang teringat atau enggak? Daripada yang bagus. Jujur, saya tuh pernah ketika SMA, saya merasa nggak hukuman berat itu enggak, tapi sampai sekarang saya tuh masih ingat dan itu membuat saya malah jadi menurun menurut saya. Saya tuh bahasa Inggris saya jelek, tapi saya malah menyalahkan guru saya itu, karena justru yang membuat jelek bahasa Inggris saya adalah guru saya. Ketika itu saya salah menjawab, kebalik, kalau bahasa Inggris saya kebalik itu ya Bu. Musik jazz saya masih ingat enggak? Musik jazz harusnya apa Bu? Apa Bu? Ada musik jazz itu kan salah ya? Maksudnya kalau bahasa Inggrisnya, misalkan disuruh menceritakan jadi saya bahasa musik jazz itu, saya kebalik. Itu guru saya cuma bilang dengan ekspresi yang tidak enak itu kebalik. Sampai sekarang itu bekas dari ingatan saya dan membuat saya itu kayak bahasa Inggris itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal hanya kata-kata itu. Apalagi nanti kalau sampai fisik disuruh engklek, disuruh apa berdiri dengan satu kaki. Jadi memang itu akan membuat akan membekas di anak. Jadi kita menghindari. Apakah sulit? Ya memang sulit. Apalagi itu tadi background keluarganya beda-beda. Jadi nanti PR kita Bapak Ibu, tantangan kita, selain kita mengkondisikan sekolah kita juga perlu kolaborasi dengan orang tua supaya sama. Jangan sampai misalkan kita sudah menerapkan restitusi di sini dengan baik, tapi di rumah dijariin atau malah mulai sadar bahwa mereka ada sesuatu yang salah. Nah kalau memang ini diterapkan tidak ada hukuman dan penghargaan, memang agak lama prosesnya. Nah saya sempat ngajar di Palembang, memang di bawah perusahaan. Kami menerapkan sistem memang bertentangan dengan yang disampaikan Ibu. Kami menerapkan hukuman, jadi anak-anak ribut itu langsung ditarik, dipindahkan tempatnya dan disuruh mereka hormat bendera selesai upacara. Dan memang efektif, memang secara pribadi itu berbekas di hati, memang sedikit agak kejam, tetapi hasilnya memang lebih cepat. Nah kita kira kita memerlukan hasil yang cepat atau yang lambat tanpa hukuman dan penghargaan. Kalau materi Ibu ini tentu Ibu masih tetap bertahan dengan hukuman, tidak memakai hukuman dan penghargaan ya. Oh ya, berarti kita harus menunggu lebih lama lagi. Terima kasih. oh iya, terima kasih. Ya, memang gini Bapak ya, paradigma pendidikan kita bergeser. Ya. Memang di guru penggerak itu kan namanya kan bergerak, tergerak, menggerakkan. Tergerak dari kita dulu. Apa itu istilahnya? Dari hati kita dulu. Kita tergerak, kemudian bergerak. Ayo kita melakukan perubahan pada diri sendiri. Kemudian menggerakkan. Ayo bareng-bareng kita menggerakkan bersama. Memang ini perubahan paradigma kita. Kalau dulu yang memang betul mudah, diam. Tapi itu tadi sifatnya adalah ekstrinsik dan tidak efektif jangka panjang. Artinya kalau tadi Bu Suci bilang dengan nada keras diam, besok Senin yang jadi pembina saya tidak bengong, dia tidak akan diam. Jadi hanya ketika suara keras. Tapi kita butuh cepat atau butuh lambat. Bukan kita butuh cepat dan butuh lambat, tetapi namanya kita melalui suatu proses. Ibu kita santai saja, jangan kata yang siapa Pak
menit yang kita mendidik itu yang saya lupa. Intinya gini, kalau kita ajar secara bahasa yang udah saya tangkap aja ya. Kita ngajar itu jangan target anak pinter, karena kita akan membuat stres sendiri. Anak itu akan pinter pada masanya. Jadi kalau sekarang kita sudah berusaha baik, kita sudah berusaha kemarin ya, betul Mbak Maimun, Mbak Maimun. Itu saya setuju. Cuma kita sebagai guru ya udah cepat tua gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti suatu saat anak itu kan berproses. Mungkin ketika SD kelas 1 ya gampang saja kelas 1 ini kita lihat seperti itu. Bisa kelas 2 dia akan kelas 3 akan lebih berubah lagi. Mungkin sampai kelas 6 kok gak ada perubahan. Mungkin di SMP. Oh iya, terima kasih. Silakan Mbak. Kan tadi Bu Yati cerita masalah bahasa Inggris ya. Nah saya mau cerita kenapa Bu kok duduk dengan matematika. Ini cerita pengalaman saya ya. Ini tenang. Kenapa saya kok hitung-hitungan kira iso blas. Ini SMP. Oh SMP toh. Itu aku masih ingat guru SMP itu padahal dia nggak ada sama sekali. Tapi namanya Sri Dodo. Nah, itu nek ngomong kan apa sampai busa-busa itu terlalu semangat sampai 100 benci. Nah itu ceritanya saya disuruh saya setuju nggak dihukuman tadi karena saya pernah dihukum guru-guru ini maju nggak bisa terus disuruh rawat ke toilet. Nah sejak saat itu sampai malam itu sampai aku tuh saya tuh mimpinya apa? Melimpen kakinya. Iya sampai melimpen kakinya Pak Sri Dodo itu. Nah sejak saat itu saya kalau tahu angka itu otak saya nggak bisa dari iya kenapa saya itu bodoh matematika itu berarti salah diri saya juga itu iya sejak saat itu saya sampai sekarang sampai ini kenapa kemarin pengalaman sebelah saya kan saya suruh bayar di snack ya bayar di snack 400 berapa gitu harusnya jujur bisa itu saya pokoknya rugi harusnya yang terus apa itu jujur ST itu saya 500 saya juga bingung itu ya ini nah itu ya terus ini pernah video bingungan kalau matematika memang saya bingungan ininya otak saya itu enggak memang jujur seperti itu. Nah saya setuju jangan ada hukuman ya ya ternyata testimoni ya testimoni Bapak Ibu guru ada ya ternyata hukuman itu tidak membuat jadi atau ya Bapak Ibu setuju ya jadi tapi bukan berarti gini bukan berarti ramai ya wes ditarik baik ramai ditarik baik bukan seperti itu tapi lakukan tadi apa dengan restitusi yang tadi dengan bahasa sesuai dengan umurnya ya jangan sampai kayak tadi Bu Mungkin sampai sekarang kalau ulangan matematika nggak bisa dapat 9 ya Bu trauma matematika trauma angka ternyata ada faktor dari SMP jangan sampai kita juga siapa itu yang kelas 2 siapa sebutkan sembarang saja Tristan misalkan Tristan
untuk pertanyaan Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, akan saya ringkas mengenai materi yang sudah disampaikan hari ini. Jadi disiplin positif. Disiplin positif merupakan kemampuan mengontrol diri untuk mencapai nilai-nilai kebaikan yang berupa sifat positif yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dan untuk membangun budaya positif, kita sebagai pendidik harus memahami apa yang bisa kita kontrol, karena hendaknya kita bisa berfokus pada win-win solution. Dan sebagai pendidik pula, kita harus memahami motivasi perilaku manusia dan penghargaan yang tadi sudah disampaikan, yang tentunya harus diselaraskan dengan kebutuhan anak. Oleh karenanya, dalam menerapkan segala kebijakan disiplin, maka gunakan bahasa yang benar. Guru di kelas memegang peran dan kontrol, maka hendaknya guru bisa menjadi manajer. Dan catatan yang penting bagi kita para guru, yaitu dalam membuat keyakinan kelas dapat dilakukan dengan brainstorming, yaitu memastikan dengan menggunakan kalimat positif. Dan akhir kata, discipline is not about the rules, it's about respect. It's respect for those around you, the things you own, and for yourself. Discipline yourself before discipline others. Jadi kita harus bisa mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu sebelum mendisiplinkan orang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Fari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dan bahagia. Sekarang saya tahu kesalahan dan cara memperbaikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya setuju dengan budaya positif ini. Membuka wawasan saya bahwa kalau hukuman itu saya tidak setuju ya, karena saya sendiri juga mengalami saat SMP itu saya pernah dihukum oleh guru matematika saya. Itu membekas di hati saya sampai sekarang. Perkenalkan, saya Friderika Widi Prihartanti, salah satu guru SDN Wiropaten yang saat ini mengampu kelas 5. Kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diseminasi mengenai pelaksanaan disiplin positif di lingkungan SDN Wiropaten. Nah, yang menyenangkan di sini adalah selain berbagi informasi, kami mengetahui lebih dalam bagaimana selama ini kami menerapkan disiplin positif dan bagaimana cara-cara kami mensosialisasikan penerapan disiplin di sekolah. Hal yang menarik yang sudah kami laksanakan yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Di sini di kelas 5 kami melibatkan siswa secara aktif untuk memberikan idenya mengenai hal-hal apa saja yang nantinya akan kami buat kesepakatan dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Di akhir kesepakatan, para siswa menunjukkan persetujuan mereka dengan membubuhkan tanda tangan di bawah kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Kami berencana untuk terus berusaha untuk menerapkan disiplin positif seperti penerapan segitiga restitusi, lalu memahami lebih mendalam posisi kontrol guru. Semoga dengan menerapkan disiplin positif di sekolah kami, anak-anak semakin terbentuk karakter yang lebih baik dan budaya positif, iklim positif akan terwujud di SDN Wiropaten. Terima kasih.